Santapan Harian Kamis 14 Mei 2020. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasal yang ke-20, ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-29. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengarahkan hati ini kepada kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus, kami berserah. Amin. Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar, anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar, anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Sahabat Santapan Harian, setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai konsekuensi. Banyak orang sering lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat sampai akhirnya diperhadapkan pada kenyataan pahit. Mari kita belajar tentang konsekuensi tindakan dari kisah hidup Harun. Setelah permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kades dan tiba di Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Di tempat inilah Tuhan menyatakan bahwa tugas Harun di dunia sudah selesai, dan ia akan dikumpulkan bersama leluhurnya, dan jabatan imam akan digantikan oleh anaknya, Eleazar. Sebelum Harun meninggal, ada pesan penting yang diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin pesan ini bukan sesuatu yang ingin didengar Harun. Pesan ini mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah perjanjian sebagai akibat ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Musa dan Harun telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung konsekuensinya. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh setiap anaknya. Dalam hidup ini tentu kita ingin merasakan manfaat positif dari apa yang kita lakukan. Namun, kita sering lalai terhadap perintah Tuhan yang sebenarnya dimaksudkan untuk kebaikan kita. Kita justru tidak menghiraukannya dan malah memilih jalan sendiri. Barangkali untuk sesaat jalan yang kita pilih memberikan kenikmatan, tetapi kita tidak menyadari bahwa pencobaan dan maut menanti di depan mata. Teladan seperti apa yang kita wariskan kepada orang-orang yang kita kasihi? Tentu kita tidak ingin diingat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan materi duniawi saja. Sebaliknya, kita ingin dikenang sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan sampai akhir. Mari kita mewaspadai konsekuensi dari setiap tindakan yang kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan berkurang karena kecerobohan kita. Mari kita berdoa. Teguhkanlah komitmen kami ya Allah untuk senantiasa taat kepadamu. Di dalam terang-Mu Kristus kami memohon. Amin.